Jahal itu mengacu di mana? Mengacu Dzulhijjahnya Indonesia. Jangan mengacu Dzulhijjah 9 Dzulhijjahnya di Arab sana, di Mekah sana. Loh, bukankah matahari kita itu satu, bulan kita satu? Kenapa orang Indonesia itu gak mau kompak? Ada yang kemarin itu kan puncak haji itu di Arafah. Ya, tahun kemarin tanggal 9 Dzulhijjahnya Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah itu orang yang sedang jamaah haji berada di tanah Arafah. Puncaknya haji itu di sana. Yang sudah haji tahu itu. Tapi orang Indonesia di sana tanggal 9, di sini baru tanggal 8. Lah apakah bulannya orang Mekah dengan Indonesia itu beda bulan? Apakah bulan itu di dunia jumlahnya ada 2? Kok nggak sepakat? Semuanya sepakat. Para jamaah sekalian, yang perlu kita ketahui, kita itu bukan ahli astronomi, bukan ahli falak. Maka kita tidak bisa berdebat soal itu. Ya, sedikit-sedikit saya tahu, sedikit. Logika mudahnya begini. Bulannya satu, mataharinya satu. Itu kalau di sini ini tadi maghrib, apakah Mekah itu maghribnya juga tadi jam 5:30 tadi? Kan belum. Ini sekarang kita jam 6 di sini, itu di sana baru jam 2 lebih seperempat. Kalau sekarang 6:15 berarti di sana baru habis zuhur, belum masuk waktu asar. Kalau kita mau apa-apa mengikut Mekah, mestinya sekarang kita jangan melaksanakan sholat maghrib dulu, karena kita perlu menunggu Mekah sudah maghrib apa belum. Mestinya kita sholatnya maghrib itu nanti saat di sana sudah maghrib, di sana jam 6, berarti di sini jam 10 itu kita baru maghrib. Ya, kan tidak? Ya, jam selisih 4 jam ya. Di sana jam 10 benar. Kita di sini itu mengikuti matahari yang kita lihat, yang kita rasakan, bulannya yang kita lihat, kita rasakan. Sedangkan orang Mekah, ya biar mereka melihat bulannya mereka, melihat matahari yang mereka lihat sendiri. Kita tidak dituntut mengikuti sana, dan orang sana tidak dituntut mengikuti kita. Nabi Muhammad di zaman Nabi Muhammad itu orang-orang mengikuti waktu sholat itu juga tidak sentral mengikuti aturan apa yang ada di Ka'bah, tidak. Orang Yaman dia mengikuti bagaimana di Yaman, orang Irak yang mengikuti di Irak, orang Syam juga mengikuti Syam, masing-masing mengikuti matwa atau bagaimana sudut pandang negara itu masing-masing. Itu kalau soal di sini sama di sana kalau tidak seragam tidak demikian. Beberapa kali seperti misalnya Ramadan kemarin, saya juga ikut di Planetarium Uin, Observatorium, ikut ngintek dulu ya, saya kira-kira lah. Tahun lalu juga saya ikut, saya beberapa kali mengikuti kayak begitu. Baru Indonesia saja, antara Indonesia bagian timur sama Indonesia bagian barat, antara Aceh dengan Makassar dengan Papua, itu masing-masing kalau dihitung bulannya itu hasilnya juga tidak sama. Apalagi antara Indonesia dengan Mekah, maka memungkinkan antara Indonesia dengan Mekah itu tidak sama. Sehingga entah itu satu Ramadan, entah itu satu Syawal, entah itu hari raya Idul Adha, kita berbeda dengan negara lain. Itu secara teori, secara ilmu tidak ada masalah. Karena itu bagian daripada ilmu. Wah, ada orang yang maksa boyo dari satu saja, itu berarti nggak tahu teorinya. Menghitung biaya, atau dia nggak tahu. Itu yang pertama. Yang kedua,
ada ibadah yang krusial yang banyak dilakukan oleh umat Islam di hari raya Idul Adha adalah sholat Idul Fitri. Setelah sholat Idul Fitri dilaksanakan penyembelihan hewan kurban. Kesunahan membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu takbir itu kalau pada hari raya Idul Fitri kemarin itu hal yang disunahkan pada saat malam hari raya sampai sholat Idul Fitri dilaksanakan. Setelah itu selesai. Durasinya pendek. Sunahkan hanya takbir dan berusaha saja. Tapi kalau Idul Adha itu kesunahannya panjang. Dimulai kapan? Dimulai dari habis subuhnya hari Arafah. Itu sudah disunahkan untuk membaca takbir setelah sholat. Jadi misalnya besok pagi itu sholat Id, tadi pagi habis subuh, itu orang habis sholat subuh itu sudah disunahkan untuk membaca takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tadi subuh. Cuma ini nggak banyak orang yang melakukan. Hanya orang-orang tertentu saja yang tahu yang melakukan ini. Ini informasi. Jadi bagaimana kalau perempuan? Ya sudah sholat sendiri, ada masalah sholat sendiri. Habis itu wiridannya ditambah. Wiridannya ditambah membaca takbir. Mulai dari subuhnya hari Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah paginya sholat subuh itu sudah. Habis zuhur, habis asar juga sama. Disunahkan membaca takbir. Malam hari raya membaca takbir, hari raya membaca takbir. Sampai kapan? Sampai habis sholat asarnya tanggal 13 Dzulhijjah atau hari tasyrik terakhir. Jadi lebaran kurang satu, hari satu sudah sunah takbir, hari raya Idul Adha tambah tasyriknya berapa? 3. Berarti orang takbir itu disunahkan selama 5 hari. Mulai habis subuhnya tanggal 9 sampai habis asarnya tanggal 13. Malam itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, man ahya lailatul Eid ahyallahu qalbahu yawma tamutul qulub. Barang siapa yang mau menghidupkan malam hari raya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, dihidupkan, maka orang yang mau menghidupkan malam itu hatinya akan dihidupkan oleh Allah pada saat hati-hati manusia besok akan mati. Barang siapa yang malam hari raya mau menghidupkan, melai, artinya melai itu apa? Ya orang melai terus gawe anak bukan, tapi mengisi malamnya dengan beribadah, dengan bertakbir, bertahmid, istighfar, sholawat, baca Quran, zikir, kayak begitu. Itu barang siapa yang mau menghidupkan malam itu, besok Allah akan menghidupkan hatinya, bisa orang lain hatinya pada mati. Nah, apakah malam subuh? Ya mau bawa kuat. Kalau nggak kuat minimal malam hari raya Idul Fitri minimal sholat jamaah maghrib isya subuh minimal. Seumpama gak kuat sholat malamnya gak lapo-lapo pengen wis turu apa posisi gak maksiat, yang penting minimal jamaah sholat maghrib isya subuh minimal. Jangan sampai melewatkan malam itu tanpa ibadah berlebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam berjalan
seperti mandi besar, tapi diniati mandi sunnah. Kapan waktunya mandi ini? Mandi itu disunahkan paling cepat adalah pertengahan malam. Itu sudah boleh mandi. Beda kalau mandi sholat Jumat. Kalau mandi mau sholat Jumat, paling cepat itu memasuki waktu subuh. Jadi kalau malamnya mandi diniati mandi Jumat belum sah. Tapi kalau sudah masuk waktu subuh, tadi malam sudah berhubungan suami istri misalnya, itu subuhnya mandi sekalian diniati karena nanti mau berangkat kerja, mau berangkat kantor atau berangkat kemana, subuhnya mandi diniati sekalian antara mandi besar dan mandi sunnah Jumat. Tapi kalau mandi Id itu mulainya lebih awal, karena Idnya itu kan pagi, mandinya dimulai dari pertengahan malam, itu sudah sah. Sehingga seumpama jenengan mau berangkat ke masjid, itu berangkatnya sholat subuh gak mau pulang, langsung meluk sekalian, gak ada masalah. Mandi jam 3:30, diniati mandi Id, nanti langsung pakai baju putih, baju yang terbaik, berangkat ke masjid, gak usah pulang, langsung. Sholat subuh berjamaah, qobliyah subuh, habis subuh baca takbir. Yang membedakan antara Idul Fitri dan Idul Adha, kalau Idul Fitri disunahkan makan terlebih dahulu. Kalau Idul Adha disunahkan sholat terlebih dahulu. Makannya nanti setelah Idul Adha. Di antara hikmahnya, kalau sholat Idul Fitri kenapa makan terlebih dahulu? Supaya segera membedakan antara kemarin-kemarin orang itu semua puasa, di hari raya Idul Fitri itu memperlihatkan menampakkan hari kesenangan yang dimana pada hari itu semua orang tidak diperbolehkan berpuasa. Takbirnya waktunya hanya sempit, hanya pada saat itu saja, maka mulainya siang-siang sedikit itu baik, karena nanti lagi sudah tidak sunahkan takbir. Berbeda kalau hari ini Idul Adha, nanti sehari sholat Idul Adha masih ada jamuan yang sangat panjang, yaitu menyembelih hewan kurban. Ini jamuannya nanti sangat panjang. Oleh karena itu lebih baik sholat terlebih dahulu, baru kemudian nanti melaksanakan makan setelah sholat. Menyembelih hewan kurban. Menyembelih hewan kurban ini tahun lalu saya itu punya guru saya itu jual kambing, jualan kambing. Pernah mendatangi ke salah satu supplier kambing di salah satu daerah yang saya sebut daerahnya. Pokoknya daerah Monongah. Itu jumlah ke Semarang itu dalam satu sesi ini ada 1.000 lebih, pokoknya di atas 1.000 kambing disuplai Semarang dari satu orang, baru dari satu orang, belum dari orang lain. Baru lama, belum lama. Guru saya tanya, lah ini bagaimana? Umurnya bagaimana umurnya? Kata supplier kambingnya bilang, orang Semarang itu nggak ngurusin gini-ginian. Apa? Orang Semarang itu nggak ngurusin gini-ginian. Nggak ngurusin umuran, dia nggak ngurus terus. Dan benar, sebelum itu saya punya teman itu tahu, tapi yang teman saya itu ada beda ya. Yang satu tahu sapi, yang satu tahu kambing. Yang sapi ini adalah salah satu lembaga, salah satu lembaga pemekul kurban. Ya kayak masjid begini lah, tapi bukan masjid ini ya. Ya salah satu lembaga. Itu sapinya masih kecil-kecil, belum umur. Murah tidak? Ya murah, tapi belum umur. Yang satu lagi, salah
di daerah Semarang Tengah sini itu mendatangi ke penjual kambing yang dadakan itu ditemukan kambing yang belum memenuhi kualifikasi umur. Lalu ditanya, berapa kali saya cerita, karena ini kita mengumpul berarti. Pak, ini gimana? Kambingnya belum cukup umur kok saya sudah jual, ini gimana? Penjualnya pintar. Pak, saya ini nggak sedang jual kambing kurban, Pak. Nah terus, nah kan itu Pak, tulisannya jelas Pak, jual kambing. Saya nggak ngomong jual kambing kurban Pak. Jadi sama orang datang ke sini mau beli kambing, saya jual. Padahal itu yang jual itu di pinggir jalan. Yang kalau kita lewat di pinggir jalan itu ada orang dadakan tuh. Itu kan kita mengira bahwa itu pasti jual kambing kurban. Dia nulisnya bener, jual kambing ke anak kurban. Dia disalahkan ngomong, apa nggak mau ini kambing kurban? Kalau mau teko pengen tuku tak ada ini. Tapi pokoknya orang kan mau ya wis tau, aku ini begitu tuku loh. Gitu. Salah nggak dia? Nggak salah. Yang salah siapa? Ya meskipun dia salah loh ya, jebak orang. Ya yang salah ya dia orang-orang yang beli yang memang dia nggak mau tahu soal itu. Sebenarnya kambing ini posturnya bagus, kambingnya harganya mahal. Nah, ini harus satu masalah bagi siapapun yang jadi panitia kurban. Tolong hati-hati bahwa para panitia kurban itu sudah menyediakan dirinya untuk membantu jamaah, untuk membantu masyarakat. Jangan sampai gara-gara panitianya gak kredibel, gak pernah ngaji, sebetulnya semangat pengen mayoran, dikira nyembelih kurban itu kaya nyembelih nopo sapi nyembelih wedhus mayoran. Hati-hati, kalau gak hati-hati ini kurban bisa tidak sah. Kalau kurban tidak sah gimana? Ya sudah, itu jadi kambing sedekah saja, tapi nggak punya nilai kurbannya, nggak punya. Karena kalau mau pengen nilai kurban itu harinya sudah ditentukan, harus tanggal 10, 11, 12 atau 13. Umurnya ditentukan, nggak boleh cacat, nggak boleh pincang, matanya nggak boleh juli, ya gitu-gitu ada aturannya semua. Nah kalau ada orang yang penting ngomongnya gede, benar besar, ya sebentar dulu, apakah ini memenuhi kualifikasi atau tidak? Harus. Kemudian soal memilih, kalau belum tahu silahkan berkonsultasi pada siapa saja terserah. Ya, berkonsultasi kepada yang mengetahui bagaimana kualifikasi. Kalau cari domba itu umurnya berapa, apa cirinya. Kalau cari kambing itu Jawa kualifikasinya bagaimana, umurnya bagaimana. Kambing itu jumlah variannya juga banyak. Ada kambing Etawa, ada kambing Jawa, ada kambing kacang, ada kambing macam-macam gitu. Itu masing-masing kalau orang yang nggak paham, nggak tahu, sebenarnya gede, sangat. Berikutnya, kurban tidak ada kewajiban harus memakai kambing atau sapi jantan. Sah hukumnya kalau ada orang kurban memakai betina. Ini mengacu kepada hadisnya Rasulullah SAW yang menyatakan anil gulami syatani wa anil jariyati syatun. Ini konteks kata Rasulullah, sabda Rasulullah itu dalam konteks orang akikah. Itu Nabi bilang kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau anak perempuan itu 1 kambing. Dukro dan kana awida adalah bentuknya begitu. Baik itu catat atau betina, sah sama sah. Tidak ada keafdolian
bobotnya besar, tidak. Soal utama keutamaan antara jantan dan betina itu tidak ada yang lebih utama antara satu dengan yang lain. Itu soal keabsahan. Tapi soal pertimbangan lain, monggo masing-masing orang berhak untuk mempertimbangkan masing-masing. Contoh, kalau jantan misalnya ini jadi daging itu 8 kilo, kalau betina itu jadi daging itu 6 kilo, padahal dengan berat hidup sama. Gitu. Misalnya sama-sama 30 kilo, itu kalau jantan itu nanti jadinya sekitar 8, kalau betina jadi 6. Loh, kenapa berbeda? Kalau jantan itu yang banyak dagingnya, kalau betina itu banyak jeroannya, misalnya begitu. Nah kalau pertimbangannya kayak demikian monggo, tapi jangan berprinsip bahwa lebih utama jantan daripada. Kalau ada yang punya prinsip misalnya begini, ya kalau betinanya ini betina majer yang sudah tidak produktif tidak ada masalah. Tapi kalau betinanya ini betina produktif, ya iman-iman. Bagaimana kalau orang Indonesia itu mempunyai pedoman sapinya cari yang murah betina semua? Itu kan sapi terancam musnah. Karena di hari raya Idul Adha ada beberapa sapi betina yang akan dieksekusi di hari itu. Itu kan juga mengancam kepunahan juga. Nah itu soal pertimbangan lain. Tapi soal pertimbangan sah atau tidak sah sama saja. Kalau pengen harganya yang lebih murah, ya cari sapi yang sudah majer, yang sudah agak produktif lagi, yang betina itu harganya pasti jauh lebih murah. Selisihnya bisa sampai sekitar 6 juta, 7 juta untuk berat beban yang sama. Beban hidup yang sama. Bagaimana kalau kambing ini atau sapi ini tanduknya patah? Tanduk tidak merupakan salah satu hal yang menentukan keabsahan kurban. Yang menentukan keabsahan kurban adalah satu, mata misalnya. Matanya juling saja itu tidak sah. Telinga itu kalau sobek itu tidak sah, sobek. Tapi kalau bolong tengah tidak ada masalah. Ya, itu telinga. Kaki pincang ini tolong hati-hati. Sebagian orang yang tukang jagalnya itu amatir, biasanya ngurusi masjid, di hari raya Idul Adha mendadak jadi tukang jagal, itu kalau nggak hati-hati, sapi itu bisa cedera, kambing bisa cedera. Kalau cederanya itu sampai ada yang patah kakinya, maka otomatis kurban memakai hewan ini hukumnya tidak sah. Maka dalam cara memperlakukan hewan harus berkehewanan. Tahun lalu saya mendampingi dokter hewan yang ada di masjid ini. Saya lihat itu ternyata apa yang diajarkan di kitab-kitab maupun di hadis-hadis itu memang saya logis baru setahun yang lalu. Itu dokter tahu kalau ini tadi kambingnya cara menjatuhkannya itu tidak dengan cara halus. Bisa begitu, itu tahu. Saya gitu juga. Hanya melihat, bukan melihat prosesinya, tapi hanya melihat jeroan. Itu ditunjukkan. Ini jeroan ini ada apa namanya bekasnya ini. Oh, saya nggak tahu istilah-istilahnya ya. Dokter yang tahu istilahnya. Tapi saya ditunjukin. Oh, ini ada pengkanya. Oh, ini disasar bagian hati. Oh, ini ada apa namanya cacing apa namanya satu itu cacing hati yang ada level yang ini masih toleransi, ada level yang tidak toleransi. Ada lagi dibukakan dan jeroan lagi. Ini kambing ini pas waktu disembelih, ini cara membalikannya ini dengan cara dibanting.
itu apa dari bekas itu kelihatan. Ternyata itu punya pengaruh sangat dalam sana. Padahal di dalam kitab-kitab itu harus dijelaskan mulai dari pisaunya harus tajam, tidak boleh menyembelih di depan temannya, pisaunya harus disembunyikan, tidak boleh terlihat oleh hewan itu, dengan cara ditutupi matanya supaya tidak melihat pisaunya. Cara membaringkan harus dengan hati-hati, dengan pelan-pelan, gitu kan dia semua itu. Oh, ternyata itu ada korelasi itu. Saya baru tahu. Oh, secara ilmiah memang ya begini ada pengaruh kalau hati-hati kalau begini. Itu ada pengaruh. Itu soal prosesi. Nah, ada aturan pada saat menyembelih hewan itu memang tidak boleh ada jeda. Nah, maksud tidak boleh ada jeda ini bagaimana? Kapan waktu? Ada penyembelihan di masjid sini, itu tukang jaganya itu dia terjatuh. Kepalanya ini nyepot, menyembelih bisa. Lalu dilanjutkan lagi. Bagaimana kalau begitu? Maksudnya tidak ada jeda itu bukan kok langsung jika pisaunya terangkat otomatis tidak sah, tidak begitu. Di Mekah saya pernah melihat itu nyembelih kambing, itu nyembelihnya tidak seperti kita di sini yang pisaunya langsung di atasnya terus, tapi kayak orang nyembelih ngiris daging, ini begini. Saya cari, saya tanya. Ternyata ketidakbolehan yang menjadikan sembelihan itu jadi bangkai adalah kalau ada jeda. Jedanya apa? Jedanya adalah untuk sekadar orang kalau menyebut itu sebagai jeda yang lama. Itu namanya jeda. Kalau ada orang yang beli terus tangannya kebetal, langsung segera balik lagi, tidak ada masalah. Karena langsung. Tapi kalau yang beli pakai separuh, utuh saya salah, terus lanjutkan lagi. Nah ini jeda. Namanya penyembelihan 2 kali jadi makan. Tidak boleh. Jadi penyembelih itu harus seketika itu pelit. Artinya seketika itu pelit. Misalnya pisaunya ada keangkatnya sebentar saja, tidak ada masalah. Yang penting masih dalam satu rangkaian yang tidak jeda. Kalau jedanya sangat singkat, ini diangkat, ini nanti langsung masuk lagi, tidak ada masalah. Itu soal penyembelihan. Apakah menghadapkan hewan ke arah kiblat itu sebuah kewajiban? Jawabnya